Condemns in the strongest possible terms Russia's illegal and unprovoked invasion. Invasi Rusia ke Ukraina masih berlangsung hingga Selasa 12 April 2022. Pada hari ke-48 sejak invasi dimulai, sejumlah peristiwa konflik masih terjadi di Ukraina. Mulai dari kasus kejahatan perang Rusia hingga penggunaan bahan kimia di Ukraina. Dikutip dari Tribun News, belakangan ini diketahui Rusia melakukan serangan ke Ukraina dengan menggunakan bahan kimia berbahaya. Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne akan melakukan penyelidikan terkait hal tersebut. Pihaknya mengatakan penggunaan senjata kimia akan menjadi pelanggaran besar dalam hukum internasional. Tak hanya serangan senjata kimia, Rusia juga telah dikabarkan melakukan serangan cyber ke Ukraina. Namun upaya peretasan ini berhasil digagalkan oleh tim tanggap darurat komputer Ukraina. Sementara itu, Putin menyebut tujuan operasi militer Rusia adalah untuk membantu rakyat Donbas dan mengamankan Rusia. Putin mengaku mengambil langkah yang tepat dan tak punya pilihan lain. Sebelumnya dikabarkan beberapa orang di Mariupol terkena zat beracun yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina. PBB juga menyelidiki adanya dugaan pemerkosaan dan kekerasan seksual di Ukraina. Lebih dari 4.000 orang telah dievakuasi dari Mariupol. Diketahui sebelumnya Rusia telah mundur dari Kiev dan menyisakan ranjau di kota itu. Rusia diketahui telah menyerang pelabuhan Mariupol. Terkait hal ini, Jepang telah memberlakukan sanksi terhadap Rusia. Tak hanya itu, Nokia juga secara resmi keluar dari pasar Rusia untuk menyelamatkan karyawannya. Rusia akhirnya buka suara mengenai tujuan sebenarnya menyerang Ukraina. Operasi militer yang dilancarkan sejak 24 Februari lalu bermaksud untuk mengakhiri tatanan dunia yang didominasi Amerika Serikat. Informasi ini disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov dalam sebuah wawancara pada Senin 11 April. Lavrov menilai Amerika Serikat telah mencari supremasi dengan memberlakukan aturan ad hoc yang melanggar hukum internasional. Tindakan yang dilakukan Amerika Serikat dianggap terlalu memaksakan sehingga mendapat perlawanan keras dari Rusia dan China. Dikutip dari Rusia Today, ekspansi yang dilakukan NATO terus meluas ke wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Rusia. Hal ini semakin membuat kekuasaan Amerika Serikat mendominasi di seluruh dunia. Lavrov bahkan menyatakan Amerika Serikat dan sekutunya disebut tidak tahu malu. Menurut Lavrov, Rusia termasuk di antara negara-negara yang tidak akan tunduk pada kehendak Amerika Serikat. Lebih lanjut, Lavrov mengecam Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, karena muncul untuk mendorong lebih banyak pertempuran di Ukraina. Menurutnya, Borrell menyatakan bahwa konflik tersebut akan dimenangkan di medan perang saat dirinya mengumumkan lebih banyak bantuan militer ke Kiev pada 9 April. Pernyataan itu disebutnya sebagai sikap keterlaluan. Kemudian Lavrov menilai peran Uni Eropa telah bergeser selama krisis keamanan Ukraina. Uni Eropa sebelumnya tidak bertindak sebagai organisasi militer yang berjuang secara kolektif melawan ancaman yang diciptakan. Lavrov menyatakan perubahan itu adalah hasil dari tekanan yang diberikan kepada anggota Uni Eropa oleh Amerika Serikat yang telah mendorongnya lebih dekat ke NATO. Триединый народ, Украина и Беларусь, и Россия. То, что происходит на Украине. Invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari lalu masih terus digencarkan hingga kini. Terkait hal tersebut, banyak pihak yang meminta Putin untuk mempercepat serangan militer di Ukraina. Putin pun menjelaskan terkait pengaturan tempo serangan militer yang ditentukan oleh intensitas pertempuran. Ia juga mengklaim bahwa Rusia akan bertindak sesuai rencana.
Dikutip dari Kompas.com yang melansir Rusia Today, hal tersebut disampaikan Putin dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Dalam kesempatan itu, Putin menjelaskan bahwa tempo serangan militer tergantung pada seberapa intensitas pertempuran. Ia juga menjelaskan akan bertindak sesuai rencana awal, di mana Rusia ingin mencapai tujuan dengan meminimalkan kerugian. Putin menegaskan kembali bahwa tindakan Rusia di beberapa wilayah Ukraina hanya untuk mengikat pasukan musuh dan melakukan serangan rudal. Tujuannya untuk menghancurkan infrastruktur militer Ukraina sehingga menciptakan kondisi untuk operasi lebih aktif di wilayah Donbas. Dalam kesempatan itu, Putin juga mengucapkan terima kasih kepada tentara Rusia yang berperang di Ukraina untuk melindungi kepentingan Rusia. Ia juga menjelaskan konfrontasi dengan kekuatan yang dibawa oleh Barat di Ukraina tidak dapat dihindari. Putin juga kembali menjelaskan tujuan awalnya melakukan invasi yang dimulai pada 24 Februari 2022, di mana tujuannya adalah memberikan bantuan kepada orang-orang Donbas yang telah menjadi subjek genosida selama 8 tahun. Три единый народ, Украина, и Беларусь, и Россия. То, что происходит на Украине, трагедия, без всякого сомнения. Но Александр Григорьевич правильно сказал, выбора не оставили. Просто не было выбора. Вопрос только был во времени, когда начнется. Вот и все. Komite Investigasi Rusia menunjukkan video interogasi Wakil Komandan Brigada Ukraina yang menyerah. Dalam video tersebut, ia memilih menyerah untuk menghindari banyak korban berjatuhan. Video tersebut diunggah melalui saluran YouTube mereka pada hari Rabu, 13 April 2022. Wakil Komandan Brigada Ukraina tersebut bernama Kolonel Rostislav Lomtev. Mengutip dari kantor berita Rusia, RIA, Lomtev berasal dari Brigade Laut Terpisah ke-36 Ukraina. Ketika diinterogasi, Kolonel Lomtev tampak mengenakan kaos hitam dengan jaket khas militer berwarna hijau. Salah satu petinggi militer Presiden Zelensky itu menjawab pertanyaan dari Komite Investigasi Rusia tanpa bertatapan mata. Disebutkan prajurit Ukraina terjebak di Mariupol di wilayah pabrik Azovmas sejak 10 hingga 11 April 2022. Mereka berusaha menerobos pasukan militer Rusia tetapi dikalahkan. Dia mengatakan bahwa pada Desember 2021, sebagai bagian dari brigade, dia melakukan tugas di bidang operasi pasukan gabungan. Kemudian dia dipindahkan ke jalur perantara ke pabrik Azovmas di mana mereka dikepung. Dalam pengakuannya, Kolonel Rostislav Lomtev mengaku menyerahkan senjatanya. Hal ini digunakan untuk menghindari korban yang tidak perlu. Что касается Бучи, послушайте, я разговариваю с коллегами из западных стран часто, до сих пор. И когда они мне говорят «Буча», я спрашиваю, а вы в Ираке были когда-нибудь?
Вы видели, как это сирийский город начисто под... Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara untuk pertama kalinya sejak pasukannya ditarik dari Ukraina. Putin menegaskan Rusia akan mencapai tujuan mulianya di Ukraina. Ia bahkan tidak memiliki keraguan sama sekali terkait operasi militer khusus tersebut. Melansir Al Jazeera pada Selasa, 12 April, Putin berjanji akan menang dalam semua tujuan perang mulia di Ukraina. Putin mengatakan situasi di Ukraina adalah sebuah tragedi. Akan tetapi Putin menyebut Rusia tidak punya pilihan selain melawan, sebab mereka harus membela penutur bahasa Rusia di Ukraina Timur. Selain itu, pihaknya juga ingin mencegah bekas tetangga Sovietnya menjadi batu loncatan anti-Rusia bagi musuh Moskow. Putin menegaskan tugas Kremlin adalah memenuhi semua tujuannya dan meminimalkan kerugian. Dengan percaya diri, Putin mengatakan dirinya tidak memiliki keraguan sama sekali terkait operasi militer khusus di Ukraina. Bahkan menyebut tujuannya sangat jelas dan mulia dan tentu saja akan tercapai. Merespon tentang sanksi Barat kepada Rusia, ia menyebut Blitzkrieg tidak akan berhasil menghentikan Moskow. Putin yang mengatakan Ukraina dan Rusia pada dasarnya adalah satu orang, namun telah menjadikan perang sebagai konfrontasi yang tidak terhindarkan dengan Amerika Serikat, yang katanya mengancam Rusia akan ikut campur di halaman belakangnya. Barat telah mengutuk perang tersebut sebagai perampasan tanah bergaya kekaisaran yang brutal dari sebuah negara berdaulat. Sementara invasi Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 itu masih berlangsung hingga saat ini. Sebanyak 150 intelijen tinggi Rusia dikabarkan telah dipecat oleh Presiden Vladimir Putin seusai gagal dalam invasi ke Ukraina. Tak hanya dipecat, para intelijen ini juga dikabarkan telah ditangkap oleh pemerintah Kremlin. Dikutip dari Mirror.uk, 150 intelijen tersebut dilaporkan berasal dari Dinas Keamanan FSB yang merupakan penerus KGB, dilaporkan oleh Direktur Eksekutif Belinchat Christo Grosev, sebuah organisasi investigasi. Dari 150 orang tersebut, beberapa dikabarkan diberhentikan, sementara lainnya dilaporkan telah ditangkap dan ditahan. Para intelijen yang diberhentikan adalah pejabat dari layanan kelima, divisi yang didirikan pada tahun 1998. Saat itu Putin menjadi direktur FSB dan melakukan operasi di negara-negara bekas Uni Soviet. Satu di antaranya jenderal intelijen yang ditangkap adalah Kolonel Jenderal Sergei Beseda. Ia adalah kepala layanan kelima, layanan keamanan federal atau FSB, yang kini dikabarkan berada di tahanan rumah. Ia juga dikabarkan ditempatkan dalam penahanan pra-persidangan di penjara Lefortovo yang terkenal kejam. Ia pun menghadapi tuduhan besar atas kegagalan intelijen Rusia. Grosev mengklaim bahwa pejabat intelijen itu dipecat karena laporan palsu ke Kremlin soal situasi perang di Ukraina. Putin diyakini telah membuat dinas rahasia baru yang di dalamnya berisi misi untuk mencapai kemenangan dengan cepat. Banyak senior Putin yang juga akan disalahkan atas banyaknya korban tewas selama invasi Rusia ke Ukraina. Putin pun mewaspadai apabila rencana Kremlin dibocorkan ke wilayah barat, sehingga pejabat yang diduga membelot dan berkhianat langsung ditahan dan diasingkan.
Pakar pemerintahan Rusia mendorong adanya perubahan rezim Presiden Amerika Serikat Joe Biden di tengah dukungannya pada Ukraina. Dalam pernyataannya, Rusia terang-terangan ingin mendukung mantan Presiden Donald Trump untuk kembali mengisi jabatan di Washington. Pakar tersebut bahkan mengajak Donald Trump duduk bersama Rusia untuk membahas soal pembebasan Mariupol. Dikutip dari Daily Mail, pernyataan pakar pemerintahan Rusia tersebut disampaikannya dalam sebuah tayangan televisi. Pernyataan pakar tersebut juga langsung dikutip pembawa acara TV tersebut. Ia menyatakan bahwa Rusia ingin membantu Donald Trump kembali menjabat sebagai presiden. Sementara itu, seorang pakar pemerintahan Rusia lainnya, yakni Malex Dudakov, justru menyarankan Trump diundang ke kota pesisir Ukraina, yakni Mariupol, seusai negaranya berhasil mendudukinya. Tak hanya Donald Trump, diharapkan bahwa mantan politisi senior Democratic Tulsi Gabbard juga mendapatkan undangan bersama Trump. Dudakov menyebut bahwa campur tangan Rusia dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat sangatlah kecil. Namun ia berharap setelah invasi Rusia ke Ukraina, maka dukungan tersebut akan jauh lebih besar. Dudakov pun membahas tentang Rusia yang mencoba membuat Amerika Serikat semakin terpolarisasi. Dudakov menilai sudah waktunya situasi Rusia dan Amerika Serikat dicairkan agar Rusia mendapatkan banyak kesempatan dalam bidang politik. Invasi Rusia ke Ukraina membuat sebagian besar harga pangan dan energi dunia melonjak tinggi. Menanggapi hal ini, Bank Dunia dikabarkan sedang mempersiapkan bantuan sebesar 1,5 miliar dolar untuk Ukraina. Tak hanya itu, Bank Dunia juga akan memberikan bantuan untuk negara berkembang yang terdampak invasi Rusia. Dikutip dari Al Jazeera, Presiden Bank Dunia David Malpass mengatakan pihaknya akan menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh Ukraina, termasuk membayar upah pekerja rumah sakit, pensiun, dan juga program sosial. Lebih lanjut, ia mengatakan bantuan itu berasal dari negara-negara pendonor. Selain itu, Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan akan memberikan jaminan pinjaman sebesar 472 juta dolar kepada Ukraina. Bantuan itu dianggap sangat dibutuhkan untuk Ukraina selama menghadapi perang. Namun pihaknya masih menunggu persetujuan dari Dewan Direksi Bank dalam beberapa waktu ke depan. Lebih lanjut, Malpass mengatakan pihaknya akan memberikan 3 miliar dolar untuk bantuan jangka pendek. Kini Bank Dunia sedang menganalisis dampak global perang termasuk lonjakan harga pangan dan energi. Diketahui adanya invasi Rusia ke Ukraina memangkas output ekonomi negara hingga 45%.
незламні народи найсміливішої країни. Пам'ятаєте, як в Росії? Dinas Keamanan Ukraina mengklaim telah menangkap politisi pro-Rusia Viktor Medvedchuk. Diketahui Viktor Medvedchuk adalah sekutu terdekat dan paling berpengaruh bagi Vladimir Putin di Ukraina. Zelensky kemudian menawarkan pertukaran Viktor dengan tahanan perang pria dan wanita yang ditahan oleh pasukan Moskwa. Dikutip dari Kompas.com melansir Reuters, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya telah menerbitkan foto Viktor Medvedchuk dalam kondisi terborgol. Diketahui sebelumnya Kiev mengatakan Medvedchuk telah melarikan diri dari tahanan rumah, di mana pihak berwenang Ukraina pada tahun lalu membuka kasus pengkhianatan terhadap Medvedchuk yang menyangkal melakukan kesalahan. Kepala Dinas Rahasia Ukraina, Ivan Bakanov, memberikan pernyataan dalam sebuah unggahan. Ia mengatakan bahwa telah melakukan operasi khusus multi-level yang cepat dan berbahaya untuk menangkap Medvedchuk. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kemudian mengusulkan pertukaran Medvedchuk dengan tahanan perang pria dan wanita yang ditahan pasukan Moskwa. Usulan itu ia sampaikan seusai diterbitkannya foto Medvedchuk yang sudah tertangkap dan dalam keadaan diborgol. Ukraina mengklaim telah menangkap sekutu utama Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Selasa 12 April. Dalam unggahan foto yang beredar, tampak sekutu Putin itu mengenakan seragam militer Ukraina. Wajahnya acak-acakan dengan beberapa luka ringan, serta tangan terborgol. Penangkapan terjadi ketika Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan sinyal terkuatnya bahwa perang akan terus berlanjut. Putin memperingatkan pembicaraan damai menemui jalan buntu. Pada bulan Februari, Ukraina mengatakan Viktor Medvedchuk, pimpinan platform oposisi Partai for Life, melarikan diri dari tahanan rumah setelah pihak berwenang membuka kasus pengkhianatan terhadapnya. Dalam unggahan telegramnya pada hari Selasa, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memuji Dinas Keamanan Ukraina karena telah menangkap Viktor Medvedchuk. Terlihat foto Viktor Medvedchuk yang tampak acak-acakan, tangannya diborgol dan mengenakan seragam tentara Ukraina. Kepala Badan Keamanan Ivan Bakanov mengatakan para agen telah melakukan operasi khusus multi-level secepat kilat dan berbahaya untuk menahan anggota parlemen yang bersahabat dengan Rusia itu. Mengutip The Moscow Times, Medvedchuk, salah satu orang terkaya di Ukraina, adalah sosok yang sangat kontroversial karena kedekatannya dengan Moskow. Ia dilaporkan melarikan diri tidak lama setelah Putin melancarkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari. Polisi mengatakan mereka tidak menemukannya di alamat rumahnya pada 26 Februari dan mengumumkan bahwa dia hilang sehari kemudian. Tindakan keras Kiev terhadap Medvedchuk telah memicu kemarahan di Kremlin. Putin bersumpah pada suatu tahap untuk menanggapi apa yang disebutnya sebagai penganiayaan politik. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menolak mengomentari penahanan Medvedchuk. Ia mengatakan kepada kabel berita Rusia bahwa ada banyak pemalsuan yang datang dari Ukraina, dan ini perlu diperiksa terlebih dahulu.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.